الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي وعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد معترف بالعجز والإصرار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين بالرسالة المنيرة على جميع الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقرار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في وقت الليل والنهار وقال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kita semua untuk terus memupuk, memperkokoh, memperteguh trilogi keberagamaan kita, memperkokoh keislaman kita, memperteguh keimanan kita, memperkuat keihsanan kita, agar kita semua selamat, bahagia, dan terus mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya nanti. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, upaya menuju perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali memberikan penjelasan kepada kita sekalian, perjumpaan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala bisa ditempuh melalui 5 jalan. Jalan yang pertama kata beliau adalah sabilit taqwa, jalan ketakwaan. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan gelar ahlut taqwa. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Orang yang mendapatkan gelar ahlut taqwa, dialah orang yang mendapatkan fasilitas kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan jalan kemudahan dalam segala dinamika kehidupannya. Bahkan Allah menjamin rizkinya bagi siapa saja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan segala kesulitan itu akan ada solusi dan jalan keluarnya, dan Allah menjamin rizki dari jalan yang tak terhingga. Maka siapa saja yang menjalani jalan takwa, maka dialah orang yang mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Ghazali, perjumpaan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melalui adalah sabilil ilmi, melalui ilmu pengetahuan. Karena orang yang punya ilmu, maka dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berilmu, maka dia akan diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang bertakwa di antara kalian dan orang yang berilmu menuju derajat-derajat kemuliaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan.
Qul rabbi zidni ilma. Maka jalan ilmu pengetahuanlah jalan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang berjumpa dengan Allah melalui ilmu pengetahuan, melalui ilmu yang dia kaji, ilmu yang dia pelajari, kemudian dia tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi ahlul ilmi, orang yang berilmu. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, orang yang mendapatkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui jalan sabilis syukur, jalan kesyukuran. Jalan kesyukuran adalah jalan momentum yang paling tepat bagi seorang hamba yang mengenal akan hakikat dirinya, yang mengenal hakikat kehidupannya dan hakikat keberadaannya. Maka tidak ada kata lain baginya selain dia bersyukur atas segala karunia yang Allah berikan kepadanya. Bahkan Allah memberikan justifikasi bahwa tidak semua hamba Allah bisa bersyukur atas karunia-Nya. Bahkan sedikit dari yang sedikit bisa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Karena hamba Allah banyak yang dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetuk pintu-pintu kesyukuran kita dan berbagai macam cara. Nasihat dengan nasihat agama. Bahkan ancaman, Allah memberikan ancaman bagi orang yang tidak bersyukur atas segala karunia-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibadah yang digandeng dengan azab adalah ibadah syukur. Ibadah-ibadah lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tidak digandeng dengan azab dan siksa. Hanya ibadah syukur yang Allah gandengkan dengan kesiksaan dan kedurhakaan. Maka orang yang bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia menjadi ahlus syukur, orang yang pintar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkuril nas, siapa saja yang bersyukur kepada manusia, yashkurillah, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yashkuril qalil, siapa saja bisa bersyukur atas segala hal yang sedikit, yashkuril katsir, dia pasti bisa bersyukur atas hal yang banyak. Wa man yashkur li nafsi, siapa saja yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Masyarul muslimin sekalian rahimakumullah, jalan syukur adalah jalan perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, jalan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabilus sabr, jalan kesabaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran, jika Anda mendapatkan masalah, musibah, malapetaka, bencana, maka jalan kesabaranlah jalan yang paling otentik untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah pertolongan, mintalah bantuan, mintalah i'anah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan salat. Maka orang-orang yang selalu bersabar kepada apa yang Allah tentukan pada dirinya, maka dia diberikan kategori sebagai ahlus sabr, orang yang sabar atas segala cobaan dan rintangan yang Allah berikan kepadanya. Fa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Jika Anda bersabar dan engkau tahan terhadap cobaan-cobaan itu sembari engkau dekat kepada Allah SWT, maka itulah fondasi esensi perkara kemuliaan yang paling mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang kelima, kata Imam Ghazali, jalan perjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sabilur rusydi war rasyad. Jalan bimbingan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ahlur rasyad, siapa saja yang selalu dapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan iman, bimbingan hati, bimbingan tindakan atas segala ridha Allah Subhanahu wa taala yang dia lakukan, maka dia diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humur rasyidun. Mereka lah orang-orang yang selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ketahuilah bahwa di antara kalian ada rasul yang sekiranya engkau taat, kalian taat terhadap apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW perintahkan dalam suatu urusan. Mungkin Anda merasa lelah, capek, tapi orang-orang
yang sudah dicintakan keimanannya dalam hati mereka, orang yang mendapatkan gelar al-muhabbabin, orang yang sudah tercelup kecintaannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka seberat apapun perintah itu dia akan menjadi ringan. Kemudian orang yang muzayyan, yang terhias hati mereka dengan iman kepada Allah, terhias hati mereka dengan kesabaran dan kesyukuran, maka apapun perintah Allah dia akan menjadi ringan. Kemudian orang yang mukarrah alaih, orang yang terhindar dalam hatinya segala jiwa sifat karakter kefasikan, kekufuran dan kemaksiatan, maka itulah orang-orang yang mendapatkan gelar ar-rasyidun. 5 jalan inilah jalan yang mulia yang Allah peruntukkan bagi kita semua umat muslim, umat manusia, untuk mencapai perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauzi, la rahata li mu'minin illa bi liqa'i rabbih. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan yang paling mulia bagi orang yang beriman illa bi liqa'i rabbih, kecuali dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. La yushtaratu ay yakuna al-liqa'u ba'da al-maut. Tidak disyaratkan perjumpaan itu setelah kematian. As-salatu liqa'un. Di saat kita bersolat, solat kepada Allah, kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal munajatu liqa'un. Di saat kita bermunajat, bermohon kepada Allah, hakikatnya kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa dzikru liqa'un. Zikir adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafakkuru liqa'un. Berpikir, berenung adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qiraatul Qur'ani liqa'un. Membaca Quran adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wat tawaddudu ilan nasi liqa'un. Kita menyebarkan harmoni, saling cinta mencintai, saling harga menghargai adalah bagian dari perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal ilmu liqa'un. Ilmu pengetahuan adalah perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakam min fursatin adrakna li liqa'illahi ta'ala. Maka berapa kesempatan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min fursatin dayya'naha, dan berapa kesempatan yang kita sia-siakan untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukup perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah firmankan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah kita beramal saleh, melakukan ibadah kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sedikit apapun. Itulah jalan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan 5 jalan ini Allah berikan petunjuk kepada kita sekalian untuk bisa kita laksanakan. Pada akhirnya kita nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah dan penuh keberkahan. Amin. Allahumma amin. Fa inna asdaqal kalam kalamullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفينا وضرنا ومصطفى ومولانا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma madaran lis-sa'adat wa bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul kainat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful makhluqat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa sahbihi al-kiramis sadat. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum nafsi bi ta'atihi fi jami'il awqati was sa'at. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين ووفقهم لما تحبه وترضاه من نفع العباد والبلاد يا كريم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين وأحوال الناس أجمعين إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا كثير النوال ويا حسن الفعال يا مبدئا بلا مثال، ولك الحمد والشكر على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.